santun, bersikap lemah lembut dan bersikap santun kepada anak, ya, itu sangat dibutuhkan. Namun bukan berarti memanjakan, dalam artian sikap tegas kepada anak itu tetap dibutuhkan. Jadi tegas namun tetap lembut dan santun. Maksudnya tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak menggunakan ancaman. Baik, saya lanjut. Nah, ini tentang pujian. Ya, memang segala puji itu haknya Allah. Ya, namun pujian di sini memuji anak itu tujuannya untuk memotivasi. Tentu dengan cara memuji yang berkesesuaian dengan kebutuhan anak. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh, ya, di mana beliau itu memotivasi Abdullah bin Umar di saat Abdullah ini masih kecil, ya, dengan kata-kata yang sifatnya memuji. Nah, di sini diriwayatkan, ya, bahwa sebaik lelaki adalah Abdullah, ya, kayak kita memuji anak kita. Oh, kalau orang Jawa gitu, ya, misalnya, oh, anakku paling pinter dewe, ganteng dewe, misalnya begitu, ya, ayu dewe. Nah, itu sebetulnya bukan untuk memberikan pujian sehingga anak tumbuh kesombongan, bukan, tapi memberikan apresiasi gitu, supaya anak itu tergerak dan bangga untuk melakukan perbuatan yang baik gitu. Nah, karena dalam kisah Rasulullah yang memotivasi Abdullah bin Umar ini, ya, itu ketika Abdullah mengerjakan sholat di malam hari, ya, maka Rasulullah memberikan pujian, tujuannya untuk memotivasi supaya keesokan harinya dan hari-hari berikutnya Abdullah bin Umar ini mau gitu, ya, semangat untuk mengerjakan sholatnya kembali. Jadi seperti itu. Jadi pilihlah pujian, ya, atau apresiasi untuk anak yang tujuannya adalah supaya anak itu termotivasi untuk mengulangi perbuatan baiknya. Jadi tidak hanya sekedar pujian, ya, tetapi ada misi dari pujian tersebut. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua terhadap anak untuk menumbuhkan iman, adab, dan pergaulan yang baik, ya, hindarilah mencaci dan mencela anak. Jadi kata-kata yang itu mengandung kalimat atau mengandung nilai negatif, ya, pada anak, entah itu dengan cara membandingkan dengan temannya atau orang lain, ya, ataupun kata-kata yang sifatnya bisa melukai perasaan anak. Jadi ada kisahnya Rasulullah Muhammad dengan Anas bin Malik, ya. Jadi Anas ini menceritakan, ya, aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun dan beliau tidak pernah mengatakan hal buruk kepadaku atau mengatakan kepadaku, mengapa kau lakukan ini atau mengapa tidak kau lakukan ini, gitu, ya. Jadi Anas ini bercerita betapa Rasulullah itu tidak pernah mencelanya, tidak pernah memaki, ya, bahkan tidak memprotes gitu, ya, hal-hal yang dilakukan oleh Anas, namun beliau tidak berkenan, ya. Beliau hanya mengajarkan tentang yang seharusnya dilakukan itu seperti ini, gitu, ya. Jadi fokusnya pada apa yang sebaiknya dilakukan, bukan mencela kesalahan yang dilakukan oleh anak, ya. Anak perlu kita bantu untuk tahu bahwa ini salah, namun yang lebih penting adalah anak perlu kita bantu untuk mengetahui dan melakukan apa yang seharusnya. Jadi bukan fokus pada salahnya, tetapi fokus pada apa yang seharusnya dilakukan atau yang benarnya bagaimana.
Berikutnya ya, ini tentang keteladanan. Jadi proses menumbuh kembangkan akhlak, iman, nah, itu sangat penting dengan keteladanan orang tua, gitu ya. Ini kisah dari salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara membantu anakku sehingga ia dapat berbakti kepadaku. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan putra-putrinya akan berbakti kepada orang tuanya. Nah, kemudian dalam kisah ini ya Rasulullah kemudian menjawab ya pertanyaan sahabat. Caranya adalah dengan menerima usahanya walaupun itu kecil, memaafkan kesalahannya dan tidak membebaninya dengan beban yang berat. Artinya tidak membebani anak dengan yang anak ini tidak sanggup untuk memikulnya. Nah, dan tidak pula memakinya dengan makian yang melukai hatinya. Ya, seperti kata-kata negatif yang tadi saya sudah sempat singgung di slide sebelumnya. Jadi menerima usahanya anak walaupun itu mungkin usahanya itu kecil dan belum berhasil. Ya, misalnya keinginan kita agar anak-anak hafal juz 30 ya. Sudah sekian waktu berjalan ternyata yang dihafal hanya 3 surat pendek di belakang di juz 30. Ya, menghafalkan surat An-Naba nggak selesai-selesai, nggak hafal-hafal. Tapi kita lihat bahwa anak ini sudah berusaha untuk melakukannya. Maka terimalah, ya. Jangan dicaci, jangan dimaki, gitu ya. Karena itu akan melukai hatinya. Nah, ketika anak berbuat salah, maka berikanlah pada anak maaf atas kesalahannya. Bukan bukan membela kesalahan yang dia lakukan, bukan, tetapi memaafkan kesalahan yang anak lakukan dan membantu anak untuk memperbaiki kesalahannya sehingga anak akan berani mengaku. Begitu juga kita sebagai orang tua ketika melakukan kesalahan terhadap anak, ya, jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf kepada anak. Karena perilaku kita mengakui kesalahan dan meminta maaf pada anak ini adalah keteladanan yang luar biasa bagi anak untuk melakukan hal yang sama ketika dia melakukan kesalahan. Begitu. Nah, demikian juga tentang pergaulan. Nah, kita perlu menjadi sosok keteladanan pada anak-anak, gitu ya, tentang bagaimana kita ini bergaul dengan tetangga, dengan sesama wali murid, dengan teman-teman yang lain. Mungkin kalau zaman sekarang ini orang dewasa hampir semua memiliki grup di media sosial ya. Ya, di situ juga kita seringkali lupa diri gitu ya untuk menempatkan proses bergaul yang baik gitu ya. Kadang-kadang karena misalnya grupnya grup alumni masa SMP, SMA, nah kita terbawa dengan situasi zaman dulu di mana kita masih anak-anak. Nah, yang itu pun kadang-kadang tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang berperilaku yang bisa diikuti, ditiru oleh anak-anak kita seperti itu. Nah, Al-Quran mengisahkan dialog ayah dan anak. Nah, ini ada di surat Luqman ya. Nah, panjang di situ ya bunaya sebutan ayah ya Luqman ini ya kepada putranya. Nah, bagaimana kita memaknai kisah-kisah dialog antara ayah dan anak di dalam Al-Quran. Ya, tidak hanya di surat Luqman, tapi juga ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika beliau mendapatkan perintah untuk berkurban itu.
Nah, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya bagaimana kita memaknainya, ya, ketika Al-Quran ini mengisahkan ada dialog-dialog ya, antara orang tua dan anak, ya, bahwa orang tua ini tidak hanya menuntut pada anak, ya, tetapi orang tua juga harus memberi contoh, kemudian meminta pendapat dari anak, ya, sehingga ada interaksi yang sehat antara orang tua dan anak, ya. Bukan bukan perintah seperti raja kepada pengawal atau pasukannya gitu ya, tetapi ada dialog interaktif yang penuh kasih sayang, ya, ada proses gitu ya, ada proses yang penuh kebahagiaan gitu ya. Jadi bukan tuntutan, kamu harus begini, kamu nggak boleh ini gitu ya. Tetapi ada proses dialognya, itu seperti Nabi Ibrahim menanyakan kepada Ismail ketika beliau menceritakan tentang mimpinya, ya, Nabi Ibrahim kemudian bertanya, bagaimana pendapatmu? Nah, kita juga bisa seperti itu, menjelaskan tentang bagaimana seharusnya anak-anak kita ini meyakini ibadah-ibadah kepada Allah sebagai suatu hal yang baik, hal yang benar. Ya, kita bukan hanya memberi perintah, kamu harus sholat. Nah, tetapi kita bisa menyampaikan apa sih yang bisa kita rasakan, manfaat apa yang kita bisa dapat ketika kita mengerjakan sholat. Kemudian kita tanyakan pada anak-anak. Ya, misalnya, nanti setelah sholat, kita obrolkan lagi ya, apa yang tadi kamu rasakan pada saat sholat, misalnya seperti itu. Nah, jadi proses tadi, ya, bagaimana Al-Quran mengajarkan, gitu ya, orang tua dalam melakukan dialog atau mengajarkan sesuatu pada anak, ini ibaratnya adalah proses menumbuhkan tanaman, ya, untuk bisa tumbuh, ya, kesolihan pada anak, ya. Tentu ada prosesnya, tidak bisa bim salabim atau disulap, ya. Tetapi seperti menumbuhkan tanaman, benihnya ditanam, dipupuk, disiram, dirawat sehingga benih ini menjadi bertumbuh menjadi tanaman yang sehat. Nah, untuk itu ini terakhir gitu ya, ada 7 langkah yang saya biasa menyebutnya langkah Al-Fatihah gitu ya. Jadi kalau di surat Al-Fatihah itu ya, yang pertama kita mengucap Bismillahirrohmanirrohim gitu ya. Artinya apa? Setiap kali mau berbuat baik ya kita Bismillah dulu gitu. Dimana setiap yang mau kita lakukan, nah, itu yang kita ingat duluan adalah Allah. Gitu ya. Jadi mengutamakan Allah. Saat kita mau mengajarkan anak sesuatu, maka Bismillah. Ingat bahwa kita mengajarkan ini ya karena ini adalah perintahnya Allah. Nah, kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kepada Allah sebagai yang terbaik di semesta alam. Ya, artinya Allah lah yang memiliki kebaikan. Ya, sebelum kita meminta atau berharap anak kita menjadi baik, maka sampaikanlah gitu ya dengan kebaikan juga. Gitu ya. Jadi yang kita sampaikan pada anak itu bukan tuntutan atau larangan semata, tetapi kebaikan. Gitu ya. Jadi misalkan yang nggak boleh ya, yang oleh Allah dilarang ya, misalnya tentang pergaulan, nggak boleh pergaulan bebas. Kita tidak hanya menyampaikan nggak boleh melakukan pergaulan bebas, tapi kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan apa saja ketika kita bisa menjaga pergaulan dengan baik. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim ya,
Jadi mengutamakan kasih sayang. Nah, dalam mengajarkan kebaikan pada anak, mendidik anak. Nah, yang kita utamakan adalah memberikan kasih sayangnya, gitu ya. Jadi menyampaikannya juga dengan lemah lembut, santun, ya, seperti tadi di awal saya sudah sampaikan. Nah, kemudian Malik Yaumiddin, ya, Allah adalah raja di hari kemudian. Ya, artinya apa yang kita lakukan pada anak, apa yang kita ajarkan pada anak, ya, usaha kita untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik ini untuk tujuan jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar dari anak yang tidak mau mandi menjadi mau mandi, tidak hanya sekedar dari anak yang tidak mau makan menjadi mau makan, dari anak yang tidak mau belajar menjadi mau belajar, tapi tujuan jangka panjang agar anak-anak kita memiliki karakter-karakter yang positif. Anak-anak kita kelak menjadi orang dewasa yang jujur, disiplin, bertanggung jawab. Nah, demikian juga spiritualnya, punya keimanan yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi tujuannya adalah jangka panjang. Nah, kemudian yang berikutnya, iya karena dua, iya karena stain. Hanya kepadamulah kami menyembah. Hanya kepadamu Allah, ya, kami menyembah. Artinya baru kemudian dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi kita menyembah dulu pada Allah, mendahulukan kewajiban kita dulu sebagai orang tua. Baru kemudian hak kita akan otomatis terbawa, ya, diikuti, ya, haknya akan mengikuti. Ketika kita menyembah kepada Allah, maka Allah pun akan memberi pertolongan. Pun demikian kita dalam mendidik anak-anak. Ketika kewajiban kita sebagai orang tua kita tunaikan, maka hak kita sebagai orang tua juga akan mengikuti. Anak akan menghargai kita orang tuanya, menghormati kita orang tuanya. Nah, ihdinas sirotol mustaqim, ya, dan seterusnya, ya, intinya kita meminta bimbingan petunjuk kepada Allah, ya. Nah, jadi kita pun memberikan pada anak bimbingan itu lewat pembelajaran, bukan lewat tuntutan, ya, tapi pembelajaran di mana kita orang tuanya ini juga terlibat dalam proses tersebut. Nah, sehingga terakhir sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, kita berharap, ya, kita diberi petunjuk sebagaimana orang-orang yang diberi petunjuk, bukan dari orang yang sesat. Maka kita ini dalam mendidik dan mengasuh anak, mari kita meneladani orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Jangan meniru orang-orang yang sesat. Nah, kita meneladani orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Baik, itu saja sedikit yang saya bisa sharing di kesempatan kali ini. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Abis Wigati atas materi yang telah disampaikan, yang tentunya banyak sekali ilmu dan wawasan yang dapat kita ambil dari pemaparan beliau pada pagi hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat.
Monggo para bunda yang ingin mau bertanya tentang bisa sharing, terus bisa ada yang materi yang belum paham, boleh sharing di sini. Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk menyimpulkan materi pada parenting kali ini. Di pagi hari ini kita belajar bahwa keluarga itu adalah tempat pertama bagi anak-anak yang tumbuh dan belajar. Dan ketika kita sudah menjadi orang tua dan memiliki anak, marilah kita untuk menjadi bagian dari tumbuh kembang mereka, hadir untuk mendengarkan, memahami, dan mendampingi. Dan kita juga perlu untuk memahami apa yang sebenarnya anak itu butuhkan dan apa yang perlu kita bantu. Karena memang terkadang itu sesuatu yang terlihat sebagai kesalahan bukan berarti itu sengaja salah, tapi mungkin mereka belum tahu atau belum mampu. Maka mari menjadi orang tua yang tidak hanya untuk mengoreksi, tetapi juga membersamai anak itu untuk belajar dan tumbuh dengan penuh kasih sayang. Semoga keluarga kita menjadi tempat anak merasa aman, dicintai, dan nyaman untuk bertumbuh. Amin ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah, ilmu yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC sekaligus moderator memohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian. Terima kasih kepada narasumber dan Sama-sama. seluruh bunda wali murid yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan parenting pada pagi hari ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih semuanya. Saya juga mohon pamit, mohon maaf. Assalamualaikum.